Pagi itu udara terasa begitu sejuk. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah selepas hujan semalam masih menyisakan kesegaran. Aku baru saja menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri. Biasanya aku menyiapkan juga untuk suamiku, Arman, tapi 3 hari ini aku tidak perlu repot-repot. Katanya ia sedang ada tugas kerja keluar kota, rapat besar dengan cabang perusahaan. Aku menaruh kepercayaan penuh padanya, seperti biasanya. Tidak pernah sedikit pun aku curiga, karena selama ini aku berpikir kami adalah pasangan yang saling menopang. Aku duduk sebentar sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah tas coklat elegan yang tergeletak di kursi ruang tamu. Itu tas milik Lestari, sahabatku sejak SMA. Seminggu lalu aku meminjamnya karena ada acara resmi di kantor. Aku janji akan segera mengembalikannya, tapi karena kesibukan, aku terus menunda. Sekalian aja aku antar pagi ini, gumamku. Aku tahu biasanya Lestari sudah bangun pagi-pagi, apalagi kalau hari kerja. Ia wanita yang sangat disiplin. Kebetulan jarak rumahnya hanya sekitar 15 menit naik mobil dari rumahku. Aku berpikir ini waktu yang pas, sekalian memberi kejutan kecil padanya. Lagi pula, aku kangen mengobrol santai sambil minum kopi di teras rumahnya. Aku segera merapikan diri, memasukkan tas ke dalam kantong kertas agar lebih rapi, lalu berangkat. Jalanan masih cukup lengang, suasana kota belum terlalu ramai. Aku menyalakan musik pelan, mencoba menikmati suasana pagi itu. Tak ada sedikit pun firasat buruk terlintas dalam benakku. Sesampainya di depan rumah Lestari, aku sempat ragu karena pintu pagarnya terbuka lebar. Biasanya, ia selalu menutup rapat pagar, terutama jika suaminya sedang tidak ada di rumah. Aku tahu betul, suaminya, Bimo, bekerja di luar kota dan hanya pulang setiap 3 bulan sekali. Lestari sering bercerita betapa sepinya rumah ketika Bimo pergi. Aku melangkah masuk pelan-pelan, niatku hanya untuk memberi kejutan. Tapi langkahku terhenti ketika aku mendengar suara tawa. Suara tawa laki-laki bercampur suara perempuan, begitu renyah terdengar dari arah ruang makan. Aku berdiri diam, tubuhku seakan membeku. Kamu ini, nanti kalau ada yang tahu gimana? Suara perempuan itu terdengar jelas. Aku mengenali suara itu. Itu suara Lestari. Kemudian suara laki-laki menjawab dengan nada bercanda tapi mesra. Tenang aja, nggak ada yang tahu. Aku kan alasan keluar kota 3 hari. Semua aman. Darahku mendidih. Suara itu, aku kenal betul suara itu. Suara suamiku, Arman. Aku nyaris menjatuhkan kantong kertas di tanganku. Dunia serasa berhenti berputar. Rasanya tak mungkin, tapi aku mendengarnya sendiri. Dengan jantung berdegup kencang, aku memberanikan diri melangkah lebih dekat. Aku menyibakkan tirai ruang makan dengan tangan bergetar. Pemandangan yang kulihat menghantamku lebih keras daripada pukulan apapun. Di meja makan, Arman duduk santai, mengenakan kemeja biru muda yang biasanya ia pakai untuk kerja. Di hadapannya ada piring berisi roti, telur, dan secangkir kopi. Di sebelahnya, Lestari duduk manja, mengenakan daster, rambutnya masih acak-acakan tapi wajahnya berseri-seri. Mereka berdua sedang sarapan bersama. Dengan begitu akrab, seolah mereka adalah pasangan sah yang telah lama hidup bersama. Tanganku gemetar, suaraku tercekat, tapi akhirnya keluar juga, parau dan penuh emosi. Arman? Lestari? Keduanya sontak menoleh. Wajah mereka berubah pucat, seakan melihat hantu. Arman meletakkan sendoknya terburu-buru, sementara Lestari ternganga, mulutnya bergetar tanpa suara. Apa yang kamu lakukan di sini, sayang? Arman mencoba berdiri, suaranya bergetar, matanya mencari-cari alasan. Aku melangkah masuk, menatap mereka bergantian dengan tatapan tajam. Aku yang harusnya tanya. Katanya kamu ada kerjaan di luar kota? Katanya kamu rapat penting? Nyatanya kamu ada di sini, di rumah sahabatku sendiri. Lagi sarapan mesra pula. Lestari mencoba tersenyum kaku, berusaha menenangkan. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan, Enam, aku bisa jelasin. Jelasin apanya, Tar? Suaraku meninggi. Aku baru aja datang untuk balikin tasmu. Dan ternyata aku malah menemukan ini.
Aku melempar kantong kertas berisi tas itu ke lantai. Suara hantamannya menggema di ruangan yang mendadak sunyi. Arman menghela napas, mencoba mendekatiku. Tapi aku mundur, menatapnya penuh jijik. "Sudah berapa lama kalian begini?" tanyaku lantang. Mereka saling berpandangan, wajah panik, tak ada yang berani menjawab. "Sudah berapa lama kalian menipuku?" "Arman, kamu lupa? Aku yang selalu ada waktu kamu gak punya apa-apa. Aku yang dampingi kamu dari nol sampai sekarang. Dan ini balasanmu." Arman mencoba mengulurkan tangan. "Sayang, dengar dulu, ini cuma..." "Jangan panggil aku sayang," potongku keras. Air mataku mulai mengalir, tapi bukan hanya karena sedih. Lebih karena marah dan merasa terhina. Aku menoleh ke Lestari, yang wajahnya sudah basah air mata. "Dan kamu, Tar, sahabatku? Orang yang selalu aku percaya, aku anggap saudara sendiri. Kenapa tega menusukku dari belakang? Kurang apa aku selama ini sama kamu?" Lestari menunduk, tak berani menatap mataku. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku berdiri di sana, menatap keduanya yang terdiam. Hati kecilku hancur berkeping-keping. Semua rasa percaya, semua kenangan indah, seketika berubah menjadi racun yang menusuk jantungku. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan pertama kalinya mereka seperti ini. Terlihat dari kenyamanan mereka, dari cara mereka bercanda, dari cara Arman menatap Lestari, semua terlalu alami untuk sekadar kebetulan. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Lalu aku berkata dengan suara tegas, dingin, tapi penuh luka, "Baiklah. Kalau kalian sudah memilih jalan ini, bersiaplah. Aku tidak akan tinggal diam. Kalian pikir bisa main-main di belakangku tanpa ada akibat? Kalian salah besar." Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik meninggalkan rumah itu. Suara mereka memanggil namaku, tapi aku tak peduli. Hatiku sudah membatu. Saat aku masuk mobil dan menutup pintu, tangisku pecah. Tangisan marah, kecewa, dan sakit hati yang bercampur jadi satu. Namun di balik tangis itu, ada api yang menyala. Api dendam, yang mulai membakar perlahan. Hari itu, aku berjanji dalam hati, aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan membalas sakit hati ini dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Dan itu baru permulaan. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Lestari, pikiranku berkecamuk. Tanganku gemetar menggenggam setir, air mataku tak henti mengalir meski berkali-kali ku coba hapus. Jalanan di depan terasa buram. Dunia yang ku kenal seakan runtuh dalam sekejap. Arman, laki-laki yang kucintai setengah mati, yang kukira setia, ternyata malah duduk manis di rumah sahabatku, sarapan bersama, penuh senyum dan tawa. Lestari, wanita yang kusebut sahabat, tempatku berbagi rahasia, ternyata justru menikam dari belakang. Apa aku ini terlalu bodoh? Aku bergumam sambil menepikan mobil di sisi jalan. Nafasku tersengal. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Tapi yang muncul justru potongan-potongan kenangan, wajah Arman saat pertama kali melamarku, perjuangan kami ketika ekonomi masih serba pas-pasan, momen saat kami sama-sama membangun bisnis hingga sukses. Semua terasa seperti sandiwara belaka. Telepon genggamku bergetar. Nama Arman tertera di layar. Berkali-kali ia menelepon sejak aku meninggalkan rumah Lestari. Aku menatap layar itu dengan penuh amarah. Ingin rasanya kuterima dan kudamprat ia habis-habisan. Tapi aku menahan diri. Tidak sekarang. Aku ingin ia merasa gelisah, takut, dan tidak tenang. Akhirnya aku pulang. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, menguncinya rapat-rapat. Tangisku pecah lagi. Tak lama, terdengar suara mobil masuk halaman. Aku tahu itu Arman. Benar saja, pintu rumah dibuka keras-keras, lalu suara langkah tergesa-gesa terdengar di lorong. "Vina, sayang, buka pintunya, aku bisa jelasin." Aku duduk di tepi ranjang, menutup telinga dengan kedua tangan. Tapi suara ketukan pintu semakin keras. "Sayang, please, buka. Jangan salah paham dulu." Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku bangkit dan membuka pintu. Arman berdiri di depan, wajahnya panik. Ia berusaha meraih tanganku, tapi ku tepis kasar.
Apa yang mau kamu jelasin, men? Aku lihat sendiri dengan mataku. Kamu di rumah Lestari, padahal kamu bilang ada di luar kota. Mau alasan apa lagi? Arman menelan ludah, wajahnya tegang. Aku memang gak keluar kota. Aku cuma butuh waktu sendiri. Dan tadi aku mampir ke rumah Lestari karena dia bilang sendirian, gak ada siapa-siapa, jadi aku sekadar nemenin sarapan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam, sinis. Nemenin sarapan? Pakai mesra-mesraan begitu? Pakai tawa-tawa manja seperti pasangan baru jatuh cinta? Arman terdiam. Ia berusaha tersenyum, meski jelas sekali itu senyum palsu. Sayang, kamu salah paham. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Lestari. Aku cuma, ngobrol biasa. Aku mendengus, air mataku kembali mengalir. Ngobrol biasa? Men, aku ini perempuan. Aku bisa lihat dari tatapan kalian. Itu tatapan orang yang punya hubungan. Kalian udah terbiasa bersama, bukan baru sekali dua kali. Wajah Arman berubah pucat. Ia menunduk, lalu mencoba lagi meraih tanganku. Tolong jangan mikir aneh-aneh, sayang. Aku janji, aku nggak selingkuh. Aku cuma capek, banyak tekanan, jadi butuh teman bicara. Teman bicara? Aku terkekeh pahit. Dari semua orang di dunia ini, kenapa harus Lestari? Sahabatku sendiri? Kamu kira aku nggak punya mata? Arman terdiam. Matanya berkaca-kaca, entah karena bersalah atau hanya berpura-pura. Aku melangkah ke depan, berdiri tepat di hadapannya. Dengar baik-baik, men. Aku sudah lihat sendiri. Kamu bisa bohongi siapa saja, tapi kamu nggak bisa bohongi aku lagi. Jangan pikir aku ini bodoh. Aku tahu kalian sudah lama selingkuh. Cara kalian bicara, cara kalian saling menatap, itu bukan hal yang muncul dalam sehari. Arman terengah, wajahnya mulai berkeringat. Sayang, jangan hancurin rumah tangga kita hanya karena salah paham. Jangan bawa-bawa rumah tangga kalau kamu sendiri yang menghancurkannya, potongku dengan suara tinggi. Aku berbalik masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Suara Arman terdengar di luar, mencoba mengetuk, memohon, membujuk, tapi aku tak lagi peduli. Aku rebahkan diri di ranjang, membiarkan air mataku mengalir. Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur, hanya menatap langit-langit kamar sambil memikirkan semuanya. Berkali-kali aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah lihat, mungkin aku salah dengar. Tapi bayangan wajah mereka, suara tawa mereka, terus menghantui. Aku teringat bagaimana dulu Lestari selalu datang padaku, curhat tentang suaminya, Bimo, yang jarang pulang. Ia bilang kesepian, merasa sendiri. Aku selalu berusaha menghiburnya, bilang ia harus sabar, Bimo bekerja keras untuk keluarga. Aku bahkan sering mengajaknya menginap di rumahku supaya ia tak kesepian. Dan ternyata, diam-diam, di balik semua itu, ia justru menjalin hubungan dengan suamiku sendiri. Aku mengepalkan tangan. Dasar pengkhianat. Pagi berikutnya, Arman sudah bersiap berangkat kerja seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menyiapkan apapun untuknya. Ia tampak gelisah, beberapa kali melirik ke arahku yang duduk di ruang makan. Sayang, aku berangkat dulu, katanya pelan. Aku hanya menatapnya dingin, tanpa menjawab. Arman mendekat, mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku segera menarik tanganku. Jangan sentuh aku. Wajahnya berubah kaku. Ia akhirnya pergi dengan wajah muram. Begitu ia keluar, aku langsung membuka laptop. Aku mulai menelusuri segala hal, catatan perjalanan dinasnya, laporan kerja, bahkan rekening keuangannya. Dan benar saja, ada banyak celah mencurigakan. Beberapa kali ia mencatat keluar kota, tapi transaksi bank menunjukkan ia tetap berada di kota ini. Ada juga pembelian makan malam di restoran mahal yang jelas bukan untuk makan sendirian. Hati kecilku semakin yakin, perselingkuhan itu sudah berjalan lama. Sore itu, aku memberanikan diri menghubungi Lestari. Aku pura-pura tenang, seolah ingin membicarakan sesuatu dengan kepala dingin. Ia sempat ragu mengangkat telepon, tapi akhirnya ia jawab. Suaranya pelan, seperti orang ketakutan. Kita ketemu.
Aku tunggu kamu di kafe dekat rumahku. Jam 7 malam ini. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Bah, aku datang. Malamnya, aku sudah duduk di sudut kafe. Lestari datang dengan wajah pucat, matanya sembab seolah habis menangis. Ia duduk di hadapanku, menunduk. Aku menatapnya tajam. Tar, aku nggak mau basa-basi. Aku cuma mau tahu, sudah berapa lama kamu selingkuh sama Arman? Lestari terkejut, menutup mulut dengan tangan. Aku enggak? Jangan bohong, potongku, suaraku keras hingga beberapa orang menoleh. Aku lihat sendiri. Aku dengar sendiri. Kamu masih mau bohong lagi di depanku. Air mata Lestari jatuh. Ia menunduk, suaranya nyaris berbisik. Sudah, lebih dari setahun. Dunia kembali serasa runtuh di sekitarku. Jadi benar. Bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar salah paham. Lebih dari setahun mereka mempermainkanku. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, air mataku deras mengalir. Kamu tega sekali, Tar, selama ini aku anggap kamu saudara. Aku percaya kamu. Aku bahkan sering bela kamu di depan orang lain. Dan ternyata di belakang, kamu malah rebut suamiku. Aku minta maaf. Aku salah. Aku lemah. Aku kesepian, suamiku jarang pulang, dan Arman ada di sisiku. Dia yang selalu ada waktu aku butuh. Lama-lama aku jatuh hati. Aku menurunkan tanganku, menatapnya penuh kebencian. Alasan klise. Semua wanita yang selingkuh selalu pakai alasan itu. Kamu pikir aku bisa terima? Kamu pikir aku bisa memaafkan? Tidak, Tar. Kamu sudah menghancurkan persahabatan kita. Dan aku pastikan kamu akan kehilangan lebih banyak dari ini. Lestari menatapku, ketakutan. Tolong jangan bilang sama Bimo. Aku tersenyum sinis. Kamu pikir aku akan diam? Kamu pikir aku akan lindungi kamu? Salah besar. Bimo harus tahu siapa istrinya sebenarnya. Dan Arman juga harus tahu apa akibat dari mengkhianati aku. Aku berdiri, mengambil tas, lalu berjalan pergi meninggalkan Lestari yang terisak di meja. Hatiku perih, tapi di balik itu ada tekad yang makin kuat. Malam itu, di rumah, aku duduk sendiri di ruang kerja. Di depan laptop, kubuka folder kosong lalu kutulis. Aku mulai menulis langkah-langkah untuk menghancurkan keduanya. Aku sadar, air mata tidak akan membuatku menang. Yang bisa membuatku menang adalah membalas dengan cara yang tepat. Aku tidak akan gegabah. Aku akan sabar, mengumpulkan bukti lebih banyak, menunggu saat yang tepat. Aku akan membuat mereka malu, hancur, dan kehilangan segalanya, seperti yang mereka lakukan padaku. Malam itu, aku merasa sesuatu dalam diriku berubah. Dari perempuan yang terluka, aku menjadi perempuan yang kuat. Dari korban, aku menjadi eksekutor. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi memandang Arman sebagai suamiku. Aku memandangnya sebagai musuh. Malam demi malam setelah kebohongan Arman dan pengakuan Lestari, aku merasa hidupku seolah berjalan dalam kabut. Tidurku tidak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul hanya bayangan wajah Arman dan Lestari, tertawa bersama, makan bersama, atau mungkin melakukan hal-hal yang lebih intim. Aku menutup wajah dengan bantal, mencoba mengusir bayangan itu, tapi sia-sia. Air mata selalu lolos juga, membasahi pipi. Kenapa harus aku? Bisikku pelan di tengah malam sunyi. Kenapa setelah semua yang aku lakukan, aku justru dikhianati? Aku bangun, duduk di tepi ranjang. Pandanganku kosong menatap jendela. Di luar, hujan turun pelan, menyisakan aroma tanah basah. Suasana itu justru membuat hatiku semakin remuk. Ingatan tentang awal pernikahan kami kembali menyeruak. Arman dulu hanyalah seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Aku, meski tidak kaya raya, punya sedikit tabungan dari peninggalan orang tua. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta mewah. Aku tidak peduli dengan kemewahan, yang penting adalah kebersamaan. Aku percaya, dengan cinta, kami bisa melewati segalanya. Aku masih ingat jelas saat Arman kesulitan membayar kontrakan rumah. Aku menjual perhiasan peninggalan ibuku demi membantu.
Saat ia ingin membuka usaha kecil, aku yang mengurus modal, pembukuan, bahkan ikut turun tangan. Aku tidak pernah mengeluh. Suatu hari nanti, kita pasti sukses, katanya waktu itu, menggenggam tanganku. Aku janji akan bahagiakan kamu. Aku tersenyum mengingat janji itu. Tapi kini, janji itu terasa seperti lelucon pahit. Sukses memang akhirnya kami raih. Tapi justru ketika kami berada di puncak, aku ditinggalkan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan canggung. Arman masih tinggal di rumah, tapi aku memperlakukannya seperti orang asing. Aku tidak lagi menyiapkan sarapan, tidak lagi menanyakan kabarnya, tidak lagi memeluknya sebelum tidur. Setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku teriris. Di satu sisi, ada cinta lama yang membuatku ingin percaya lagi. Tapi di sisi lain, ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Arman mencoba bersikap manis. Ia pulang lebih cepat, membawakan bunga, memasakkan makanan. Tapi bagiku, semua itu hanya usaha sia-sia. Jangan pikir bunga bisa menutup luka setahun penuh. Kataku dingin saat ia meletakkan buket mawar di meja makan. Ia terdiam, wajahnya muram. Sementara itu, aku semakin membenci Lestari. Setiap kali membuka media sosial dan melihat postingannya, senyum manis, foto-foto bahagia, aku merasa mual. Bagaimana mungkin ia masih bisa tertawa setelah menghancurkan persahabatanku? Aku ingat betul bagaimana dulu aku selalu ada untuknya. Saat ia sakit, aku yang menjenguk. Saat ia kesulitan uang, aku yang meminjamkan. Saat ia bertengkar dengan Bimo, aku yang jadi penengah. Dan kini, semua kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Aku berjanji, Lestari tidak akan tenang. Aku akan pastikan ia kehilangan segalanya, suami, reputasi, bahkan rasa percaya dari orang-orang di sekitarnya. Satu malam, aku duduk di ruang kerja sambil menatap layar laptop. Di hadapanku ada daftar rencana yang sudah kususun. Aku menambahkan satu baris baru. Hancurkan mereka dengan bukti. Aku mulai menyiapkan folder berisi foto, rekaman percakapan, serta bukti transaksi keuangan. Aku bahkan memasang aplikasi pelacak di ponsel Arman secara diam-diam. Dari situ aku bisa tahu kemana saja ia pergi, berapa lama ia berada di suatu tempat. Dan benar saja, beberapa kali ia masih mendatangi rumah Lestari. Meski ia berusaha pulang lebih cepat ke rumah, jejak digital tidak bisa berbohong. Aku menggertakkan gigi, menahan amarah. Dasar brengsek, sudah ketahuan pun masih berani. Tapi di balik amarah itu, ada kepuasan. Setiap bukti yang kukumpulkan membuatku semakin kuat. Tidak ada lagi keraguan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Seiring berjalannya waktu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Dulu aku perempuan lembut, penuh cinta, mudah memaafkan. Kini, aku menjadi lebih dingin, lebih keras, lebih tegas. Aku mulai belajar menahan tangis di depan Arman. Jika dulu aku menangis setiap kali merasa terluka, kini aku memilih menatapnya dengan tatapan datar. Aku ingin ia bingung, ingin ia gelisah, ingin ia merasa kehilangan kendali. "Kenapa kamu berubah?" tanya Arman suatu malam saat kami duduk berseberangan di ruang tamu. Aku menatapnya dingin. "Kamu sendiri yang mengubahku." Ia terdiam, tak sanggup membalas. Aku tidak menceritakan semua ini pada banyak orang. Tapi ada satu orang yang tahu, adikku, Rani. Rani adalah orang pertama yang kutelpon setelah aku mengetahui perselingkuhan itu. Ia marah besar, ingin langsung datang mengamuk ke rumah Lestari. Tapi aku menahannya. "Tenang, Ran. Aku punya cara sendiri." Rani mendukung penuh rencanaku. "Kat, jangan biarkan mereka menang. Kamu yang sudah berjuang dari nol. Jangan sampai pengkhianatan mereka menginjak-injak martabatmu." Kata-kata Rani menambah semangatku. Aku tahu aku tidak sendirian. Setiap malam sebelum tidur, aku membayangkan momen di mana semua kebohongan itu akan terbongkar di depan banyak orang. Aku ingin melihat wajah Arman yang malu, wajah Lestari yang ketakutan, wajah Bimo yang marah saat mengetahui istrinya berselingkuh. Aku ingin mereka hancur, persis seperti aku hancur. Bayangan itu memberiku kekuatan. Aku tidak lagi merasa lemah. Justru aku merasa seperti ratu yang sedang menyusun strategi perang.
Suatu sore, aku sengaja mengikuti Arman secara diam-diam. Ia bilang padaku akan rapat di kantor cabang. Tapi aplikasi pelacak menunjukkan ia bergerak ke arah lain, menuju rumah Lestari. Aku menahan napas, menunggu di mobil tak jauh dari rumah itu. Dan benar saja, aku melihat mobilnya terparkir di depan. Beberapa jam kemudian, ia keluar dengan wajah puas, seperti orang yang baru saja selesai melakukan sesuatu yang memuaskan. Tanganku gemetar menekan tombol kamera. Aku berhasil mengambil beberapa foto. Bagus, gumamku. Ini akan jadi bukti penting. Malam itu aku kembali ke rumah dengan hati berapi-api. Aku menatap foto-foto itu di layar ponsel sambil tersenyum pahit. Kalau dulu aku menangis karena luka, sekarang aku tersenyum karena aku tahu waktumu sudah habis, men. Kamu dan Lestari akan kubuat menyesal. Aku menutup laptop, berdiri di depan cermin. Aku melihat wajahku sendiri, mata bengkak, wajah letih. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tatapanku. Ada api, ada kekuatan, ada tekad. Aku menyentuh refleksiku di cermin dan berbisik, mulai hari ini, aku bukan korban lagi. Aku adalah perempuan yang akan membalas. Dan kalian akan hancur di tanganku. Sejak malam aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi menjadi korban, hidupku seakan berubah arah. Kalau dulu aku hanya tenggelam dalam luka, kini setiap langkahku dipenuhi dengan perhitungan. Aku tidak lagi ingin menangis. Aku ingin membuat mereka menangis. Arman dan Lestari mungkin mengira aku sudah pasrah, atau pura-pura tidak tahu. Justru itu keuntungan bagiku. Semakin mereka merasa aman, semakin mudah aku menjebak mereka. Aku duduk di ruang kerja, menatap papan tulis besar yang sudah penuh dengan coretan. Di sana ada bagan alur, nama-nama, dan catatan-catatan kecil. Rasanya seperti seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus. Ada 3 target utama dalam rencanaku. Arman, suami yang berkhianat, yang sudah naik derajat berkat kerja keras dan dukunganku, tapi kini berani mengkhianati janji pernikahan. Lestari, sahabat palsu, pengkhianat yang menusukku dari belakang. Reputasi mereka berdua, bukan hanya aku yang harus tahu kebusukan mereka, tapi juga orang-orang terdekat. Termasuk Bimo, suami Lestari. Aku tahu, balas dendam paling pedih bukan hanya dengan melukai hati, tapi juga menghancurkan nama baik, karir, dan rasa aman mereka. Aku mulai dengan mencari tahu lebih dalam tentang jadwal Arman. Pekerjaanku di perusahaan memberiku akses pada banyak dokumen. Dengan cermat, aku membuka file laporan perjalanan dinas. Di situ, aku menemukan beberapa ketidaksesuaian, tanggal-tanggal yang katanya ia pergi keluar kota, ternyata tidak pernah ada catatan perjalanan resmi. Bagus, gumamku sambil mencatat. Berarti aku bisa buktikan ia sengaja berbohong dengan alasan pekerjaan. Selain itu, aku juga mulai menghubungi beberapa orang di lingkaran Lestari. Aku melakukannya dengan hati-hati, seolah hanya basa-basi. Dari situ aku tahu bahwa Bimo memang jarang sekali pulang karena pekerjaannya di luar kota. Celah itulah yang dimanfaatkan Arman dan Lestari. Aku tahu jika aku bertindak terlalu frontal, Arman bisa curiga. Karena itu aku mulai bersikap sedikit lebih hangat di rumah, meski semuanya pura-pura. Aku kembali menyiapkan sarapan, sesekali menyapanya dengan senyum tipis. Dan benar saja, Arman mulai percaya aku sudah luluh. Suatu malam, ia memelukku dari belakang. Terima kasih sudah mau memberi aku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan. Aku tersenyum samar, tapi di dalam hati aku menertawakan kebodohannya. Kesempatan? Yang ada, aku sedang memberimu tali untuk menggantung dirimu sendiri, men. Aku memutuskan untuk menyewa seorang fotografer investigasi, teman Rani yang bekerja di bidang jurnalistik. Aku ceritakan sedikit tentang situasiku, tanpa menyebut semua detail pribadi. Hanya inti masalah, suami yang berselingkuh dengan seorang wanita yang kukenal. Fotografer itu setuju membantuku. Dengan alatnya, ia mulai menguntit Arman di jam-jam tertentu. Tidak butuh waktu lama, ia berhasil mendapatkan foto Arman keluar masuk rumah Lestari, bahkan foto keduanya sedang berbelanja bersama di sebuah supermarket. Ketika melihat foto-foto itu, hatiku bergetar. Ada sakit, tapi juga ada rasa puas. Sekarang kalian tidak bisa lagi mengelak, bisikku.
Aku sengaja menghubungi Lestari lewat pesan singkat. Aku kangen. Bisa kita ketemu sebentar? Butuh waktu lama sebelum ia membalas. Jawabannya singkat. Sibuk, enam. Lain kali ya. Aku tersenyum tipis. Aku bisa merasakan kegelisahannya. Tentu saja ia takut bertemu denganku, takut rahasianya terbongkar. Lalu aku menambahkan satu kalimat penuh makna. Tidak apa-apa. Aku cuma ingin bilang, kadang kebenaran suka muncul di saat yang paling tak terduga. Aku tahu kalimat itu akan membuatnya tidak tenang sepanjang malam. Setelah semua bukti terkumpul, aku mulai menyusun momen besar untuk membuka semuanya. Aku tidak ingin sekadar mengkonfrontasi. Aku ingin mereka terjebak di depan orang-orang yang paling berarti. Rencananya sederhana tapi mematikan. Aku akan mengatur sebuah acara kecil di rumah, dengan alasan syukuran ulang tahun pernikahan. Aku akan mengundang beberapa kolega Arman, beberapa teman lama, dan tentu saja Bimo, suami Lestari. Di momen itu, aku akan memutar tayangan berisi bukti-bukti perselingkuhan mereka. Aku bisa membayangkan wajah Arman yang pucat pasi, wajah Lestari yang panik, dan tatapan marah Bimo. Itu akan jadi titik balik segalanya. Sambil menyiapkan itu semua, aku juga memainkan permainan kecil. Sesekali aku mengucapkan kalimat samar yang membuat Arman gelisah. Kamu capek enggak, men? Pergi pagi, pulang malam, tapi entah kenapa rasanya enggak yakin kamu benar-benar kerja. Atau, tadi aku lihat mobil kamu diparkir di jalan lain, bukan di kantor. Apa rapatnya pindah? Arman biasanya hanya terdiam, kadang berusaha tersenyum, tapi aku bisa melihat keringat dingin di pelipisnya. Itu artinya ia mulai merasa terpojok. Sementara itu, aku juga sengaja menandai beberapa postingan di media sosial tentang perselingkuhan, kebohongan, dan karma, lalu kubagikan di statusku. Aku tahu Lestari pasti melihat, dan setiap kali ia melihat, aku yakin jantungnya berdebar-debar. Rani selalu ada untukku. Ia ikut membantu menyiapkan rencana besar itu. Kak, aku nggak sabar lihat wajah mereka saat semuanya terbongkar, kata Rani dengan senyum licik. Aku hanya mengangguk. Kita harus sabar. Semakin kita tenang, semakin sakit pukulannya nanti. Rani mengangguk setuju. Ia bahkan ikut membantuku mengedit video bukti perselingkuhan agar tampil lebih jelas dan tak terbantahkan. Malam-malam sebelum acara itu, aku sering berdiri di depan cermin, melatih diriku. Aku membayangkan saat-saat aku berdiri di tengah ruangan, menatap semua tamu, lalu mengungkapkan kebusukan suamiku sendiri. Aku berlatih tersenyum, berlatih berbicara dengan tenang, berlatih menahan emosi agar tidak terlihat seperti orang yang hanya marah, tapi seseorang yang berwibawa. Karena bagiku, balas dendam ini bukan sekadar meluapkan amarah. Ini adalah tentang harga diri. Tentang menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak bisa diinjak-injak. Semakin dekat hari itu, semakin aku merasa berdebar. Ada rasa takut, ada juga rasa lega. Takut karena aku tahu setelah ini hidupku benar-benar berubah. Lega karena aku akan terbebas dari belenggu kebohongan. Arman sama sekali tidak curiga. Ia bahkan terlihat bersemangat saat aku bilang akan mengadakan acara kecil di rumah. Bagus itu, katanya. Biar orang tahu kita masih solid. Aku hanya tersenyum samar. Solid? Nanti kamu tahu arti solid yang sebenarnya, men. Aku juga mengirim undangan pribadi ke Bimo. Aku menuliskan kata-kata hangat, seolah aku hanya ingin mempererat silaturahmi. Bimo membalas dengan ramah, mengatakan ia kebetulan sedang pulang dan akan datang. Disitulah aku tahu, rencanaku akan sempurna. Malam sebelum acara, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit berbintang. Angin malam meniup rambutku pelan. Aku menarik napas panjang. Besok, segalanya akan berubah. Aku teringat kembali pada diriku yang dulu, perempuan polos yang percaya penuh pada cinta. Perempuan yang rela berkorban demi suami. Perempuan yang percaya persahabatan sejati akan bertahan selamanya. Semua itu sudah mati. Yang berdiri di sini adalah perempuan baru, kuat, tegas, dan siap menghancurkan siapapun yang berani mengkhianatinya. Aku tersenyum, lalu berbisik pada diriku sendiri, kalian mungkin mengira aku akan jatuh. Tapi besok, aku yang akan membuat kalian jatuh. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian.
Hari itu akhirnya tiba. Pagi masih berkabut ketika aku terbangun lebih awal. Ada ketenangan sekaligus ketegangan yang tak bisa kusembunyikan. Hari ini bukan hanya sekadar acara syukuran, melainkan panggung utama tempat aku akan menghancurkan topeng dua manusia pengkhianat. Aku menyiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Rumah sudah rapi, meja penuh hidangan, dekorasi sederhana tapi elegan. Dari luar, tidak ada yang aneh. Siapapun yang melihat pasti mengira ini acara keluarga penuh cinta. Arman terlihat begitu gembira. Ia bahkan menyisir rambutnya dengan rapi, memakai kemeja terbaiknya. Acara ini ide bagus sekali, Enam. Tamu-tamu pasti terkesan, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk. Ya, aku juga ingin semua orang melihat bahwa kita solid. Ia menepuk pundakku penuh percaya diri. Tanpa tahu bahwa senyumku bukanlah senyum cinta, melainkan senyum dari seorang eksekutor yang menunggu saatnya menurunkan palu keadilan. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Beberapa kolega Arman, beberapa tetangga dekat, juga teman-teman dari perusahaan. Semua terlihat hangat, bercanda, dan menikmati jamuan. Rani setia mendampingiku. Ia berperan sebagai tuan rumah pendukung, membantu menyambut tamu. Tatapannya kadang bertemu denganku, memberi isyarat penuh keyakinan. Tak lama kemudian, Bimo datang. Ia terlihat lelah, wajahnya sedikit kusut karena baru tiba dari perjalanan luar kota. Namun senyum ramah tetap ia sematkan saat menyalamiku. Terima kasih sudah mengundang, Enam. Aku senang sekali bisa hadir. Sudah lama aku nggak berkumpul begini. Aku membalas senyum. Justru aku yang berterima kasih, Bim. Kehadiranmu membuat acara ini lebih lengkap. Aku bisa merasakan dada berdebar. Inilah orang yang paling berhak tahu kebenaran selain aku. Tak lama setelah itu, Lestari masuk. Ia datang sendirian, dengan gaun cantik berwarna pastel, wajah penuh senyum palsu. Saat matanya bertemu denganku, ada kilatan gugup, tapi segera ia tutupi dengan pelukan hangat. Evi, selamat ulang tahun pernikahan, ya. Semoga panjang umur rumah tangganya. Aku menahan diri agar tidak menamparnya saat itu juga. Senyumku tetap terjaga. Terima kasih, Tari. Kehadiranmu juga berarti. Di belakangnya, Arman muncul dengan wajah bahagia. Ia terlihat bangga karena sahabat istrinya hadir. Ironis, pikirku. Mereka berdiri di rumahku, di hadapan tamu-tamu, seolah tak ada dosa. Setelah semua tamu hadir, aku berdiri di depan ruang tamu yang sudah tertata dengan kursi dan meja hidangan. Semua orang memperhatikanku. Assalamualaikum dan selamat datang, semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara kecil ini. Hari ini kami ingin berbagi kebahagiaan sebagai bentuk syukur atas perjalanan rumah tangga kami. Aku berhenti sejenak, menatap Arman yang tersenyum bangga. Lalu aku melanjutkan, namun, kebahagiaan sejati hanya bisa hadir bila didasarkan pada kejujuran. Dan hari ini, aku ingin berbagi sesuatu yang sangat penting. Ruangan mendadak hening. Aku bisa merasakan ketegangan mulai menggantung di udara. Aku memberi isyarat pada Rani. Ia segera menyalakan proyektor yang sudah disiapkan. Lampu diredupkan, layar putih terbentang, dan video mulai diputar. Adegan pertama menampilkan Arman keluar dari rumah Lestari. Kamera tersembunyi menangkapnya jelas. Kemudian berganti dengan rekaman mereka berbelanja bersama, tertawa, saling menggandeng. Lalu foto-foto lain, makan malam berdua, mobil Arman yang sering terparkir di depan rumah Lestari pada malam hari. Semua itu bergulir dengan musik latar yang dingin. Ruangan terdiam. Hanya suara proyektor dan detak jantungku yang berdentum keras. Aku menatap wajah Arman. Seketika wajahnya pucat pasi, matanya melebar tak percaya. Lestari menunduk, tangan gemetar memegang gaun. Para tamu saling berbisik, beberapa menutup mulut, beberapa langsung menatap Arman dengan tatapan jijik. Saat video selesai, aku melangkah maju. Suaraku tegas, penuh wibawa. Bapak dan ibu sekalian, itulah kenyataan di balik rumah tangga yang selama ini kalian kira bahagia. Suamiku, Arman, yang selama ini berpura-pura sibuk kerja, ternyata sibuk menjalin hubungan dengan sahabatku sendiri, Lestari. Aku berhenti,
memberi jeda agar kata-kataku menusuk lebih dalam. Bayangkan, pengkhianatan ganda, dari seorang suami dan seorang sahabat. Tangisan kecil terdengar. Beberapa tamu perempuan terharu sekaligus marah. Aku menatap Bimo. Ia tampak membeku, wajahnya merah padam, matanya berkaca-kaca. Tangannya mengepal keras di atas meja. Bimo, aku berkata pelan tapi jelas, aku minta maaf harus menunjukkan ini di depan banyak orang. Tapi aku rasa kau berhak tahu apa yang dilakukan istrimu selama kau berjuang di luar kota. Bimo berdiri, menatap Lestari dengan tatapan yang sulit diartikan. Tari, apa ini benar? Lestari mencoba meraih tangannya, tapi Bimo menepis kasar. Aku bisa jelaskan, Bim, suaranya gemetar. Itu semua salah paham. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Bimo berteriak, cukup. Semua orang sudah lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kau hancurkan kepercayaanku. Air mata Lestari jatuh, ia menunduk, tak berdaya. Arman akhirnya bersuara, suaranya penuh panik. Enam, ini tidak seperti yang kau kira. Aku bisa jelaskan. Itu hanya, aku Vilaf. Aku menatapnya dengan dingin. Vilaf yang berlangsung berbulan-bulan? Vilaf yang butuh rumah orang lain sebagai tempat pertemuan? Vilaf yang membuatmu berbohong soal dinas luar kota? Arman terdiam, tak bisa membantah. Arman, aku melanjutkan, kau lupa siapa yang mendampingimu saat kau tidak punya apa-apa? Kau lupa siapa yang bekerja siang malam membangun perusahaan, sementara kau hanya belajar di belakang? Kau lupa siapa yang menanggung semua beban rumah tangga di awal pernikahan? Arman menunduk, wajahnya penuh keringat dingin. Dan inilah balasmu? Mengkhianati aku dengan sahabatku sendiri. Suara gemuruh bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa tamu tampak kecewa, beberapa marah. Reputasi Arman hancur di depan mata mereka. Aku melangkah lebih dekat ke arah Lestari. Dan kau, Tari, sahabat yang katanya setia. Kau tahu betul aku mempercayaimu. Kau tahu betul aku membuka pintu rumahku untukmu, membagikan rahasia, suka duka. Dan inilah yang kau lakukan? Mengambil suamiku di belakangku? Lestari terisak keras. Aku menyesal, Enem. Aku mendekat, menatapnya tajam. Penyesalanmu tidak ada artinya lagi. Hari ini, semua orang sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku kemudian menoleh ke semua tamu. Saksi, semua yang hadir di sini adalah saksi bahwa aku tidak akan lagi menoleransi pengkhianatan ini. Aku menarik napas dalam, lalu berkata dengan lantang. Mulai hari ini, aku mengusir Arman dari rumahku. Rumah yang dulu kubangun bersamanya saat ia masih miskin. Rumah yang kini ia kotori dengan kebohongan. Dan sebagai pemimpin di perusahaan yang kami bangun bersama, aku berhak mencabut semua kewenangannya. Ia bukan lagi bagian dari hidupku, baik sebagai suami maupun sebagai rekan bisnis. Arman terbelalak. Enam, kau tidak bisa begitu. Aku menatapnya dingin. Aku bisa, karena semua saham utama perusahaan ada di tanganku. Kau hanyalah penumpang yang kuberi kesempatan. Kesempatan itu sekarang resmi kuakhiri. Sorak-sorai kecil terdengar dari beberapa tamu yang jelas memihak padaku. Bimo berdiri dan berkata dengan suara berat, kalau begitu, aku juga akan mengakhiri rumah tanggaku dengan perempuan ini. Mulai hari ini, Lestari bukan lagi istriku. Lestari jatuh terduduk, menangis keras, sementara Arman hanya bisa mematung, wajahnya hancur. Arman mencoba mendekatiku. Enam, kumohon, jangan lakukan ini. Aku bisa berubah. Aku mundur selangkah. Terlambat, men. Kau sudah membunuh cintaku. Yang tersisa hanya kebencian. Aku menoleh ke tamu-tamu. Silakan nikmati hidangan. Acara syukuran ini bukan lagi tentang ulang tahun pernikahan, tapi syukuran atas berakhirnya kebohongan dalam hidupku. Tepuk tangan terdengar dari beberapa orang yang menghargai keberanianku. Arman menunduk malu, wajahnya merah padam. Lestari menangis sesenggukan di pojok ruangan, sementara Bimo keluar dengan langkah berat, tak sanggup lagi melihat istrinya. Mereka berdua hancur di depan semua orang. Tepat seperti yang kuinginkan. Setelah semua tamu pulang, rumah terasa lengang.
Aku duduk di kursi dengan segelas teh hangat, ditemani Rani. Kat, kau berhasil. Semua orang lihat siapa yang salah, kata Rani dengan bangga. Aku tersenyum tipis. Ya, tapi ini baru permulaan. Besok, aku akan pastikan mereka benar-benar jatuh. Tidak hanya di depan orang, tapi juga dalam hidup mereka. Aku menatap langit malam melalui jendela. Hatinya tenang, meski masih penuh luka. Hari ini aku telah membuka kedok mereka. Esok, aku akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Sejak acara syukuran yang berubah jadi panggung kehancuran, hidupku memasuki fase baru. Aku merasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari bahuku. Namun, aku juga sadar bahwa permainan belum selesai. Arman dan Lestari masih bernafas, dan aku tidak ingin memberi ruang sedikit pun bagi mereka untuk bangkit. Di rumah, aku mulai melakukan perubahan besar. Semua barang milik Arman kuperintahkan untuk dikeluarkan. Pakaian, dokumen, bahkan laptop pribadinya kubungkus dalam kardus. Aku tidak mau ada jejaknya lagi di tempat ini. Ketika Arman mencoba kembali beberapa hari setelah acara, aku menutup pintu tepat di wajahnya. Enam, aku tidak punya tempat lagi. Tolong beri aku kesempatan tinggal di sini, meski hanya sementara, katanya memelas. Aku menatapnya dingin. Kau sudah kehilangan hak itu sejak kau memilih berselingkuh. Jangan coba-coba masuk ke rumah ini lagi. Aku akan anggap kau penyusup. Pintu langsung kututup. Suara ketukan Arman lama-lama menghilang. Keesokan harinya, aku mengadakan rapat darurat di kantor pusat. Semua manajer hadir, wajah mereka masih menyimpan keterkejutan atas kejadian di rumahku kemarin. Aku berdiri di depan ruang rapat, mengenakan jas hitam yang tegas. Mulai hari ini, Arman tidak lagi menjabat apapun di perusahaan ini. Semua kewenangan, semua akses data, semua fasilitas atas namanya segera dicabut. Para manajer saling pandang. Ada yang mengangguk lega, ada yang tersenyum kecil. Rupanya, banyak yang sudah tidak nyaman dengan sikap Arman selama ini, hanya saja mereka tak berani bicara. Untuk kelancaran operasional, saya yang akan langsung memimpin. Keputusan-keputusan strategis akan saya ambil bersama Dewan. Saya ingin perusahaan ini tetap berdiri, bahkan lebih maju tanpa adanya parasit. Seketika ruangan dipenuhi tepuk tangan. Aku tahu, inilah langkah pertamaku memperbaiki segalanya. Di luar rapat, aku juga langsung memerintahkan bagian keuangan untuk menghentikan semua rekening yang biasa digunakan Arman. Mobil dinas yang dipakainya ditarik, kartu kredit perusahaan dibekukan. Dalam semalam, semua kemewahan yang dulu ia nikmati lenyap begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari Rani bahwa Arman kini menumpang di rumah kontrakan kecil milik temannya. Wajahnya kusut, penampilannya jauh dari elegan. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan bisnis, berharap mendapat simpati, namun semua menolak. Reputasinya sudah hancur setelah video perselingkuhannya menyebar dari mulut ke mulut. Siapa yang mau bekerja sama dengan lelaki yang tak bisa menjaga rumah tangga, apalagi integritas bisnis? Sementara itu, aku sengaja mengumumkan perubahan struktur perusahaan ke publik. Media menyorot, dan kabar pemecatan Arman menjadi berita hangat. Semakin ia mencoba membersihkan nama, semakin ia dipandang rendah. Dalam hati aku berkata, beginilah rasanya, men. Kau dulu menikahiku dalam keadaan miskin, aku yang mengangkatmu. Kini aku juga yang menghempaskanmu kembali ke dasar. Lestari pun tidak kalah mengenaskan. Setelah Bimo menceraikannya, ia terpaksa meninggalkan rumah yang dulu mereka tinggali. Bimo, yang begitu kecewa, tidak memberi harta gono gini. Ia hanya menyerahkan 1 koper pakaian dan sedikit uang untuk Lestari. Dengan wajah sembab, ia beberapa kali mencoba menemuiku. Enam, aku mohon, maafkan aku. Aku tak tahu harus kemana. Aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Kau kehilangan segalanya karena pilihanmu sendiri, Tari. Jangan harap aku menolongmu. Kau bukan lagi sahabatku. Kau hanya pengkhianat. Tangisnya tak membuat hatiku goyah. Aku sudah terlalu kenyang dengan kepalsuannya. Kini, ia tinggal berpindah-pindah, kadang menumpang di rumah kerabat jauh, kadang tidur di kos murahan. Nama baiknya tercoreng di lingkungan sekitar.
Semua orang tahu ia perempuan yang merebut suami sahabatnya. Sementara mereka terpuruk, aku bangkit dengan kekuatan baru. Perusahaan semakin berkembang di bawah kepemimpinanku. Aku membentuk tim loyal yang terdiri dari orang-orang terpercaya, termasuk Rani yang kian hari semakin membuktikan kesetiaannya. Aku juga mulai lebih fokus pada hidupku sendiri. Aku mengikuti seminar, memperluas jaringan bisnis, bahkan mulai berinvestasi di bidang baru. Dunia memandangku sebagai sosok tangguh, seorang perempuan yang tidak hanya mampu bertahan dari pengkhianatan, tapi juga mengubah luka menjadi kekuatan. Meski begitu, malam-malam sepi tetap datang. Kadang aku termenung, bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang dulu kucintai berubah jadi setegak itu? Namun aku segera mengusir pikiran itu. Tidak ada gunanya meratapi masa lalu. Suatu sore, Rani datang membawa kabar. Kak, aku lihat Arman dan Lestari tadi. Mereka duduk di warung kecil dekat terminal, wajahnya lusuh, seperti orang tak punya tujuan. Aku tersenyum sinis. Bagus, biarkan mereka merasakan rasanya jadi gembel. Itu harga dari pengkhianatan mereka. Rani mengangguk. Tapi Kak, jujur, aku juga iba sedikit. Aku menatapnya tegas. Rani, jangan sekali-kali merasa iba pada orang yang dengan sadar menusuk kita dari belakang. Belas kasihan hanya akan membuat kita tampak lemah. Biarkan mereka belajar dari penderitaan. Meski mulutku tegas, hatiku tidak sepenuhnya beku. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di meja, masih ada foto lama pernikahanku dengan Arman. Wajah kami berdua begitu muda, penuh harapan. Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku menyadari satu hal, meski aku berhasil menghancurkan mereka, hatiku masih harus sembuh dari luka pengkhianatan. Balas dendam memang memberi kepuasan, tapi juga meninggalkan kehampaan. Namun aku segera menghapus air mata itu. Aku tidak boleh larut. Aku punya masa depan yang lebih berharga daripada menangisi orang yang tidak tahu diri. Beberapa minggu setelah semua itu, aku mengirimkan dokumen resmi perceraian kepada Arman. Ia tidak punya pilihan selain menandatangani. Dengan begitu, hubungan kami resmi berakhir, bukan hanya di hati, tapi juga di mata hukum. Di hari itu, aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari belenggu cinta palsu, bebas dari beban sahabat yang menusukku, bebas dari masa lalu yang mengikat. Aku menatap ke depan dengan keyakinan baru. Arman dan Lestari kini hanya bayangan kelam di masa lalu. Sementara aku, Evie, adalah perempuan yang berhasil bangkit dari pengkhianatan, memimpin hidupku sendiri, dan memastikan keadilan ditegakkan. Mereka runtuh, aku bangkit. Itulah akhir yang setimpal. Sejak dokumen perceraian itu resmi ditandatangani, aku merasa seakan keluar dari penjara panjang yang selama ini membelengguku. Tidak ada lagi status istri Arman yang membebaniku. Aku kini hanya Evie, perempuan mandiri, pemimpin perusahaan, dan seseorang yang telah berhasil menyingkirkan pengkhianatan dari hidupnya. Di rumah, suasana jauh lebih tenang. Tidak ada lagi cekcok kecil, tidak ada lagi suara telepon yang mencurigakan, tidak ada lagi beban menunggu seseorang pulang dengan hati penuh curiga. Yang ada hanya keheningan, ditemani semilir angin sore, serta perasaan damai yang lama tak kurasakan. Aku mulai punya waktu untuk diriku sendiri. Aku ikut kelas yoga, kembali menulis jurnal harian, bahkan kadang duduk di teras hanya untuk menyeruput teh hangat sambil menatap langit. Sesuatu yang dulu jarang kulakukan karena pikiranku terlalu sibuk mengurusi rumah tangga dan perusahaan. Di kantor, posisiku semakin mantap. Aku bukan lagi hanya dikenal sebagai istri pemimpin perusahaan, tapi benar-benar sebagai otak utama yang menggerakkan roda bisnis. Karyawan semakin loyal karena mereka melihat kejujuran dan ketegasanku. Aku membangun budaya kerja yang sehat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi manipulasi seperti saat Arman berkuasa. Setiap ide didengar, setiap kontribusi dihargai. Aku ingin semua orang merasakan bahwa mereka bagian penting dari keberhasilan ini. Bulan demi bulan, grafik keuntungan perusahaan meningkat. Klien baru berdatangan. Media menulis tentang transformasi besar yang kulakukan. Aku mulai dikenal sebagai salah satu perempuan pengusaha tangguh di kota ini. Di satu sisi, aku bangga. Namun, di sisi lain, aku juga sadar, semua pencapaian ini lahir dari luka.
luka yang kuubah jadi kekuatan. Suatu malam, aku menghadiri sebuah acara bisnis di Hotel Bintang 5. Di sana berkumpul para pemimpin perusahaan besar, investor, serta tokoh publik. Aku mengenakan gaun hitam elegan, rambut digelung sederhana, dan sedikit perhiasan emas yang memberi kesan berwibawa. Saat sedang berbincang dengan seorang pengusaha wanita, aku tiba-tiba mendengar suara yang familiar. Suara yang dulu begitu kukenal. "Evie, apa benar itu kau?" Aku menoleh, dan benar saja. Di hadapanku berdiri Arman. Namun ia bukan lagi Arman yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tirus, pakaian yang dikenakannya sederhana, jelas bukan jas mewah yang biasa ia kenakan saat masih bersamaku. Aku tersenyum tipis. "Oh, kau masih ada di kota ini rupanya." Ia menunduk, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin bilang, maafkan aku, Enam. Aku menyesal. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku." Aku menatapnya lekat-lekat. Ada sedikit rasa iba, tapi lebih banyak rasa lega. "Arman, penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Kau sudah memilih jalurmu, dan aku sudah memilih untuk bebas darimu. Semoga kau bisa belajar dari semua ini." Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah pergi. Aku tidak ingin masa lalu merusak langkah baruku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari seorang tetangga lama bahwa Lestari kini benar-benar jatuh miskin. Ia bekerja serabutan, kadang menjahit pakaian, kadang membantu warung. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, tubuhnya kurus, dan semangatnya padam. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus merasa puas atau bersedih melihatnya begitu? Namun, jawabanku sederhana. Ia hanya menuai apa yang ia tanam. Perselingkuhan, pengkhianatan, kebohongan, semua itu selalu berakhir buruk. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya tidak mau membiarkan mereka punya ruang lagi di hidupku. Setelah sekian lama hidup sendiri, perlahan aku mulai terbuka terhadap kemungkinan baru. Beberapa pria mencoba mendekat, entah dari kalangan bisnis, kenalan lama, atau teman Rani. Namun aku tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa jika suatu saat aku jatuh cinta lagi, itu bukan karena kesepian, melainkan karena aku benar-benar siap. Suatu hari, aku bertemu dengan Adrian, seorang konsultan keuangan yang bekerja sama dengan perusahaanku. Berbeda dengan Arman yang penuh ambisi dan manipulasi, Adrian adalah pria tenang, dewasa, dan rendah hati. Ia tidak pernah mencoba menonjolkan diri, justru lebih banyak mendengar. Obrolan dengannya selalu ringan, tapi dalam. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang sudah lama tidak kutemukan. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan. Namun aku tahu satu hal, aku pantas mendapatkan cinta yang sehat, bukan kebohongan. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil membuka buku harian lama. Di halaman yang tertulis beberapa tahun lalu, aku menemukan catatan. Aku takut kehilangan Arman. Aku takut dia suatu hari tidak mencintaiku lagi. Aku tersenyum getir membaca kalimat itu. Ternyata ketakutanku dulu benar-benar terjadi. Namun, anehnya, aku tidak hancur seperti yang kubayangkan. Justru, aku menjadi lebih kuat. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak pernah boleh ditaruh di tangan orang lain. Kebahagiaan harus kita bangun sendiri, dengan cara menghargai diri, menjaga harga diri, dan tidak membiarkan orang lain menginjak kita. Hari itu, aku akhirnya membakar foto-foto lama bersama Arman yang masih tersimpan di kotak kayu. Satu persatu lembar foto menjadi abu, terbawa angin malam. Tidak ada lagi sisa masa lalu yang menahanku. Tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Yang ada hanya ruang kosong, siap diisi oleh cerita baru. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pada diriku sendiri, "Selamat tinggal, Evie yang dulu. Selamat datang, Evie yang baru. Aku tidak lagi korban. Aku adalah pemenang." Hari-hari berikutnya kulalui dengan lebih ringan. Aku tetap memimpin perusahaan dengan tangan kuat, tetap menjaga persahabatan tulus dengan orang-orang seperti Rani, dan tetap membuka diri pada kemungkinan cinta baru bersama Adrian atau siapapun yang benar-benar tulus. Yang terpenting, aku sudah berhasil menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku tidak perlu lagi mencari balas dendam,
karena kehidupan sudah memberi mereka ganjaran. Kini aku hanya ingin hidup bahagia, sederhana, dan penuh arti. Aku ingin menggunakan kekuatanku untuk membantu lebih banyak orang, mungkin membangun yayasan untuk perempuan yang pernah jadi korban pengkhianatan, agar mereka tahu bahwa mereka juga bisa bangkit sepertiku. Dan aku percaya, masa depan yang cerah sedang menungguku di depan sana. Hidup kadang seperti lautan. Ada saat ombak datang dengan tenang, menenangkan hati. Namun ada pula saat badai tiba-tiba menghantam, membuat kapal kehidupan terombang-ambing di ambang karam. Aku pernah berada di titik itu, diombang-ambingkan oleh badai pengkhianatan, hampir karam dalam lautan luka. Namun kini, setelah perjalanan panjang penuh air mata, aku berdiri di pantai dengan kaki menjejak kokoh di atas pasir. Aku menatap ke belakang, ke arah lautan luas yang pernah menenggelamkanku, dan tersenyum. Aku selamat. Aku bangkit. Dan aku menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu aku berpikir bahwa cinta adalah segalanya. Aku membangun hidupku di atas pondasi cinta kepada seorang pria yang kucintai dengan segenap jiwa. Aku percaya padanya, kuberi kepercayaan penuh, bahkan kuizinkan ia menjadi nahoda di kapal rumah tangga kami. Namun aku salah. Cinta tanpa kesetiaan hanyalah racun. Ia manis di awal, tapi perlahan merusak dari dalam. Pengkhianatan tidak hanya mengoyak hati, tapi juga meruntuhkan rasa percaya diri, merusak persahabatan, dan menghapus kenangan indah yang pernah ada. Saat aku melihat Arman dan Lestari bersama, bukan hanya hatiku yang hancur, tapi juga rasa percaya pada keabadian cinta. Saat itu, aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Dunia seakan runtuh. Namun kini aku mengerti. Mereka bukan meruntuhkan duniaku, tapi justru membuka mataku. Mereka menunjukkan siapa sebenarnya yang layak kucintai, dan siapa yang hanya layak kubuang jauh-jauh dari hidupku. Banyak orang bilang, luka akan membuatmu lemah. Tapi aku menemukan kenyataan sebaliknya, luka membuatku kuat. Setiap tetes air mata yang kutumpahkan, berubah menjadi batu pondasi yang membuatku semakin kokoh berdiri. Setiap pengkhianatan yang kuterima, kujadikan bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Setiap rasa sakit, kupeluk, kucerna, dan akhirnya kujadikan pelajaran berharga. Tanpa luka, mungkin aku masih menjadi perempuan naif yang menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Tapi dengan luka, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa lahir dari dalam diri sendiri. Seringkali perempuan dianggap lemah. Terlalu lembut, terlalu mudah memaafkan, terlalu sering mengalah. Tapi aku adalah buktinya, perempuan bisa menjadi sekuat baja ketika didorong oleh luka. Aku pernah dipandang sebelah mata, dianggap hanya menumpang kesuksesan suami. Tapi ketika ia pergi, aku membuktikan bahwa akulah otak dan tenaga di balik semua itu. Aku bukan sekadar bayangan, aku adalah cahaya yang selama ini menuntun jalannya. Kini aku tahu, perempuan tidak boleh hanya menjadi penumpang dalam hidupnya sendiri. Kita harus menjadi pengemudi, menentukan arah, dan berani menyingkirkan siapapun yang mencoba menghentikan langkah kita. Banyak orang berkata, biarkan karma bekerja. Dulu aku tidak sepenuhnya percaya. Aku pikir, jika aku tidak bertindak, mereka akan tetap tertawa bahagia di atas penderitaanku. Namun waktu membuktikan, karma memang tidak pernah tidur. Arman kehilangan segalanya, jabatan, kekuasaan, bahkan rasa hormat orang lain. Lestari pun jatuh, kehilangan keluarga, kehilangan martabat, hingga harus berjuang hidup dalam kehinaan. Aku tidak perlu lagi mengotori tanganku lebih jauh. Hidup sudah menyiapkan panggung keadilan untuk mereka. Dan aku hanya penonton yang kini bisa duduk tenang, menyaksikan cerita berakhir dengan adil. Ada orang yang memilih menyimpan dendam selamanya. Tapi aku memilih berbeda. Aku tidak ingin luka itu terus membelenggu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Aku tidak pernah bisa melupakan pengkhianatan itu. Tapi aku memaafkan, bukan untuk mereka, melainkan untuk diriku sendiri. Dengan memaafkan, aku bisa melangkah lebih ringan, tanpa beban masa lalu yang terus menjerat. Hari aku membakar foto-foto lama, adalah hari aku benar-benar lahir kembali. Dari abu luka, aku menjelma menjadi diriku yang baru. Aku tidak lagi mencari cinta yang menggebu-gebu tapi rapuh. Aku tidak lagi percaya pada janji manis tanpa bukti.
Kini aku tahu, cinta yang sehat adalah cinta yang sederhana, tulus, jujur, dan penuh rasa hormat. Jika suatu hari aku jatuh cinta lagi, aku akan pastikan ia mencintaiku bukan karena ambisi, bukan karena harta, tapi karena aku adalah aku. Dan jika itu tidak datang, aku tetap baik-baik saja, karena aku sudah cukup dengan cintaku pada diriku sendiri. Kisahku mungkin terdengar tragis, tapi juga bisa menjadi cermin bagi banyak perempuan di luar sana. Jangan biarkan dirimu dipermainkan oleh lelaki yang tidak setia. Jangan biarkan persahabatan palsu menipu dan menghancurkanmu. Jangan pernah takut untuk berdiri sendiri. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Kita mampu bertahan, bahkan bangkit dari reruntuhan. Jangan pernah ragu untuk berkata, cukup, ketika kau disakiti. Karena hidup terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kini, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Mata yang dulu sembab karena tangis, kini memancarkan ketegasan. Senyum yang dulu hilang, kini kembali menghiasi wajahku. Aku bukan lagi Evie yang dulu. Aku adalah Evie yang baru, yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan sayap lebih kuat. Yang pernah hancur, tapi membangun dirinya kembali menjadi lebih indah. Aku belajar bahwa kadang, kehilangan adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai. Masih ada banyak bab baru yang menunggu ditulis. Namun satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, apapun badai yang akan datang, aku akan selalu mampu berdiri tegak.